Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Abdurrahman Mars, kemudian yang saya hormati Bapak Arif, apoteker sarjana farmasi, dan Ibu-ibu Aisyah, kemudian Bapak Ibu sekalian, rekan dari Rumah Sakit Dr. Mitra, Rumah Sakit Aisyah Boyolali, dan Bapak Ibu sekalian, karyawan-karyawati. Alhamdulillah bahwasanya pagi hari ini kita mulai akan dilakukan survei akreditasi secara luring. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai profil rumah sakit sekaligus dengan program mutu dan keselamatan pasien. Kami sampaikan mengenai profil rumah sakit PKU Aisyah Boyolali. Secara umum, rumah sakit PKU Aisyah Boyolali adalah rumah sakit tipe D dengan pemilik pimpinan pusat Muhammadiyah, sedangkan pendirinya adalah pimpinan daerah Aisyah Boyolali, penyelenggaranya adalah PDA Boyolali. Kemudian lokasinya ada di Pasar Sapi Baru, Singkil Karangan, Boyolali, dengan sumber daya manusia karyawan tetap 191, kemudian karyawan outsourcing 37, dan dokter mitra ada 31. Rumah sakit mempunyai falsafah dan kemudian tujuan yang sudah kita tentukan untuk arahan dari kita semua. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, untuk menuju apa yang kita citakan bersama, maka rumah sakit mempunyai visi, misi, dan moto yang kita laksanakan selama ini sebagai arahan daripada yang kita tuju. Misi kita adalah terwujudnya rumah sakit umum Boyolali yang islami, profesional, terjangkau, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Kemudian misinya meliputi 4 hal, sedangkan motonya merupakan 5S, yaitu senyum, salam, sopan santun, semangat, dan setulus hati. Lanjut. Kemudian pelayanan yang kita laksanakan di sini adalah pelayanannya selama 24 jam dengan bekerja sama pasien umum, JKN, dan asuransi lain. Kemudian juga diselenggarakan pelayanan IGD, instalasi rawat jalan, rawat inap, instalasi bedah, kemudian HCU, hemodialisa, penunjang medis, dan yang terdiri dari beberapa hal. Kemudian juga penunjang lain. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam hal perawatan rawat jalan, kita mempunyai 17 macam spesialis yang melakukan pelayanan rawat jalan. Lanjut. Sedangkan di sini dilakukan juga pelayanan 24 jam, khususnya juga pelayanan bedah. Jadi ada pelayanan 24 jam mengenai polispesialis, klinik, dan sebagainya. Kemudian ada layanan bedah yang dilaksanakan selama 24 jam. Lanjut. Kapasitas tempat tidur di rumah sakit kita ada 100 TT. Kemudian dengan ruang-ruang observasi, yaitu isolasi, HCU, perinatologi, IGD, dan ruang PK. Ini adalah mengenai struktur organisasi di rumah sakit. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita meningkat pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Lanjut. Jadi dalam hal peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kita mengacu pada beberapa indikator, di mana di rumah sakit ini ada 3 macam indikator mutu. Yang pertama yaitu indikator mutu nasional, kemudian indikator mutu prioritas rumah sakit,
kemudian juga indikator mutu prioritas unit. Jadi indikator nasional mutu yang meliputi 13 macam indikator ini diusahakan untuk terus-menerus bisa tercapai. Harapannya mestinya bisa memenuhi standar mutu. Walaupun memang ada yang tidak sampai saat ini sangat sulit untuk dicapai. Lanjut nanti. Ini adalah Bapak Ibu sekalian, indikator mutu prioritas rumah sakit. Ini merupakan indikator mutu rumah sakit yang ditetapkan oleh manajemen bersama-sama dengan pemilik dan dengan melibatkan pokja daripada mutu. Jadi kita tetapkan mana-mana yang di luar nasional tapi jadi prioritas dari rumah sakit kita. Pada tahap pertama ini memang terkesan banyak sekali. Tapi karena kami memang menghindari banyak sekali problem yang ada di rumah sakit kita. Tentunya bahwasanya setelah dilakukan beberapa perbaikan, maka nanti akan lebih mengerucut untuk menentukan mana prioritas kita dan kemudian target yang akan kita capai. Lanjut. Sedangkan ada indikator yang per unit. Jadi per unit itu ada indikator tertentu yang kita harapkan bisa memacu untuk meraih mengenai mutu pelayanan di masing-masing unit. Ini ditentukan oleh unit yang merasa bahwasanya tempatnya ini yang paling harus diprioritaskan apa? Karena bersangkutan dengan program dan kemudian biaya yang akan dikeluarkan rumah sakit. Ditentukan oleh unit bersama-sama dengan komite mutu. Masing-masing ada, bisa dilihat. Lanjut. Jadi ini adalah yang kami sajikan capaian untuk tahun 22 dan kemudian 3 trimester dari 23. Jadi dari Januari sampai dengan Desember ini kita lihat sampai batas ini mengenai kepatuhan kebersihan tangan. Sudah di atas rata-rata nasional, tetapi belum maksimal karena kita menginginkan bahwasanya kebersihan tangan ini sampai 100%. Tapi kita lihat bahwasanya trennya ini makin meningkat dibanding pada awal tahun 22, kemudian awal 23 dan sekarang Maret ini sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Lanjut. Kemudian mengenai penggunaan alat pelindung diri, sebagaimana yang saya utarakan bahwasanya dari targetnya adalah yang biru 100%, pencapaiannya masih di bawahnya, tetapi bahwasanya trennya akan kita harapkan dengan resosialisasi kembali maka terjadi peningkatan. Dengan analisa yang kita laksanakan ternyata bahwa memang ada kenaikan dari kesadaran penggunaan alat pelindung diri, tetapi masih perlu ditingkatkan agar bisa mencapai 100%. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita lihat adanya indikator identifikasi pasien. Pada tahun 22, target dan pencapaian kita itu hampir imbang. Tetapi kemudian ternyata ada identifikasi mengenai masalah gizi yang menjadi problem temuan kita, maka nilainya menjadi menurun. Tapi dengan sosialisasi kita, yang kita harapkan bahwasanya lebih bisa memperbaiki, maka naik. Jadi seperti misalnya dulu, pada waktu identifikasi mengenai gizi itu hanya nama, kemudian umur, tapi sekarang dilengkapi lagi dengan identifikasi, karena nama itu bisa satu ruangan, ada beberapa nama. Sehingga pernah terjadi kekeliruan dalam hal gizi, walaupun tidak fatal, tapi ini merupakan koreksi dari kita untuk perbaikan selanjutnya. Maka kita lihat bahwasanya sekarang ini sudah mulai mencapai angka nasional. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, jadi
kalau kita lihat ini analisa tanggap operasi Seksius. Jadi sebenarnya kita sudah mencapai 100%. Pada akhir di Januari, Februari, Maret ini sudah mulai pencapaiannya bisa. Nah, pada bulan sebelumnya pencapaian yang tidak tercapai ini karena ternyata bahwa permasalahannya itu sebenarnya bukan di kita, tetapi pada waktu pasien ini kita tentukan bahwa ini harus operasi seksio, keluarga itu harus berembuk dulu untuk mencari kesepakatan dan sebagainya, sehingga untuk dilakukan operasi ini waktunya menjadi lebih panjang, akhirnya tidak mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi dengan mulainya koordinasi operator, komitmen untuk mencapai target, sosialisasi dan sebagainya, kemudian risiko kalau tidak dilakukan seksio dan sebagainya, ternyata menjadi lebih baik lagi, sehingga target bisa tercapai pada 3 bulan tahun 23. Lanjut. Kemudian juga waktu tunggu rawat jalan, ini ada 3 bulan tahun 23 ini agak panjang, artinya belum mencapai seperti yang kita harapkan. Ini terjadi pada saat bulan puasa. Jadi pasien yang misalnya sudah antri tetapi kemudian waktunya itu terputus untuk sholat atau untuk berbuka, maka menjadi waktu tunggunya menjadi lebih panjang. Dengan demikian walaupun tidak banyak tetapi berpengaruh terhadap capaian daripada mutu nasional. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah penundaan operasi elektif. Jadi terjadi penurunan yang agak tinggi, walaupun juga kemudian akhirnya juga terjadi perbaikan. Ini karena adanya perbedaan penilaian daripada mutu nasional. Kalau dulu dianggap ditunda itu 2 kali 24 jam. Tapi kalau sekarang ini dianggap ditunda itu kalau 1 jam. Sehingga kalau sebelumnya itu kita anggap bahwa ini sebenarnya tidak tertunda, tetapi dengan perubahan dari jam yang 24 jam menjadi 1 jam, ini semula terjadi penurunan, tetapi akhirnya bisa kita perbaiki. Sehingga alhamdulillah bahwasanya hasilnya juga mulai membaik. Lanjut. Nah, ini mohon maaf tadi yang saya utarakan bahwa kita sudah berusaha untuk mencapai mutu rumah sakit dalam hal visi dokter. Tetapi saya kira Bapak Ibu sekalian perso bahwasanya 90% dokter kita adalah dokter mitra yang masih menjabat sebagai dokter PNS. Sehingga kalau misalnya jam visit harus dipenuhi sampai jam 2, ini rasanya juga sangat sulit. Jadi ini yang bisa mencapai kurang dari jam 2 siang, itu biasanya dokter-dokter yang sudah purna tugas. Antara lain nih beliau Dr. Gojali, ini karena sudah purna tugas dari dokter mitra kita dari dulu dan merupakan direktur rumah sakit PKU periode sebelumnya, ini tidak termasuk yang 51%, tapi masuk 100%, tapi berhubung berhubung mayoritasnya adalah dokter mitra yang masih PNS, jadi capaiannya masih 52%. Bapak Ibu sekalian, mengenai hasil kritis laboratorium, alhamdulillah bahwasanya sejak periode 22 sampai sekarang ini kita bisa 100%. Jadi begitu pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium harus segera diketahui hasilnya, maka ini bisa langsung bisa dikirim untuk diketahui tindak lanjutnya. Lanjut. Kemudian mengenai penggunaan formularium nasional, ini pada Maret 23 terjadi penurunan sedikit. Berhubung bahwasanya kita rumah sakit swasta, ini tidak sepenuhnya itu kadang-kadang kita bisa memesan
obat-obatan yang masuk di dalam formularium kita. Contohnya furosemid itu sangat sulit untuk mendapatkannya, sehingga kita terpaksa menggunakan obat dari di luar formularium. Karena kepentingan pasien lebih kita utamakan, walaupun harganya itu kalau dibandingkan selisih jauh dan akhirnya rumah sakit juga bisa nombok ini. Tetapi karena kepentingan pasien kita utamakan, akibatnya juga formulariumnya tidak bisa mencapai 100% berhubung ini tidak masuk di dalam formularium kita. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah membuat mengenai clinical pathway dan kita memang secara umum kepatuhan sudah sesuai dengan target, namun belum sampai 100%. Tapi kalau kita lihat bahwa angka nasional itu 80%, kita sudah di atasnya. Jadi sudah memenuhi persyaratan kalau kita bandingkan angka nasional. Lanjut. Ini kepatuhan mengenai pencegahan pasien risiko jatuh. Ada beberapa yang kita upayakan pencegahannya, tapi memang angkanya belum 100%. Jadi ada beberapa seperti misalnya yang gak licin dan sebagainya itu, jadi belum sepenuhnya kita bisa mengatasi walaupun pasien tidak sampai jatuh. Tetapi mungkin risiko-risiko seperti misalnya lantainya masih agak licin, belum sepenuhnya kita mengganti dengan yang biar enggak jatuh, ini belum bisa tercapai 100%. Jadi untuk pencegahan kita laksanakan, tetapi memang sebelumnya ada beberapa yang masih perlu perbaikan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita bisa berbangga mengenai tanggapan komplain ini 100% segera kita laksanakan. Jadi tanggapan masyarakat terhadap komplain-komplain yang dilaksanakan itu segera kita tindak lanjuti. Karena kita memang punya tim yang sangat bagus dalam hal menangani tanggap komplain. Jadi bisa lewat berbagai media kita akan menjawab. Apa itu media sosial, kemudian juga WA dan sebagainya. Tapi kita sudah ada timnya. Lanjut. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya rumah sakit kita dalam hal kepuasan pasien ini sudah mencapai di atas rata-rata angka nasional. Jadi sudah mendekati 96%. Ini tidak lain karena kerjasama dengan semua pihak, khususnya dokter mitra kami. Sangat berterima kasih karena panjenengan ikut berperan di dalam memberikan kepuasan pasien kami. Lanjut. Jadi ini rata-rata hasil survei kepuasan. Ini sudah dengan mutu pelayanan dan tetap harus dijaga. Ya alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata nasional. Bapak Ibu sekalian, jadi kita berperan juga bukan hanya apa yang kita laksanakan sampai di sini, tetapi juga memberikan laporan kepada Kemenkes. Lanjut. Kemudian kita lanjutkan mengenai keselamatan pasien. Jadi ini sebagaimana tadi yang saya utarakan, bahwasanya belum melakukan identifikasi sesuai dengan SOP kita. Seperti tadi mengenai diet yang sudah kita paparkan. Lanjut. Tapi kita sudah berusaha untuk memperbaiki. Kemudian pelaksanaan prosedur komunikasi efektif dengan metode Tulbankon. Jadi tadi kami utarakan bahwa pelayanan kita ada 24 jam. Tetapi bahwasanya mitra kita tidak mungkin di sini terus. Jadi kita mengadakan komunikasi pasien yang datang, tetap kita konsulkan ke mitra dengan maksud secepat mungkin akan mendapat suatu tindakan. Maka kita melaksanakan dengan metode Tulbankon. Jadi kita lakukan telepon untuk melaporkan, kemudian apa yang disarankan ditulis,
Kemudian pada besoknya setelah ditulis, dibaca, kemudian dilakukan konfirmasi. Jadi malam itu sudah dilakukan pendekatan untuk mendapatkan terapi sarafnya. Kemudian esoknya pada saat dokter mitra melakukan visit, maka kita cocokkan. Betul, jadi apa yang tadi malam dengan Tulbakon ini. Lanjut. Kemudian juga untuk pelaksanaan menghindari, jadi jangan sampai pasien ini dirugikan, maka kita memberikan tanda-tanda untuk label alert pada obat-obat yang memang termasuk obat yang berisiko. Lanjut. Ini adalah kepatuhan pelaksanaan indikator melakukan operasi. Dicek dilakukan operasi, ternyata bahwasanya target kita itu sepenuhnya dilaksanakan mengenai penanganan operasi yang kita laksanakan. Ini sama dengan yang di depan, bahwasanya kita berusaha untuk memberikan kepatuhan keperancangan yang kita evaluasi, dan ada peningkatan walaupun belum 100%. Lanjut. Ini bagaimana tadi yang saya utarakan, kita tetap berusaha untuk bagaimana mencegah risiko daripada pasien agar tidak jatuh. Tadi dengan perbaikan fisik, kemudian dengan pemberian seperti tanda-tanda, kemudian kursi roda dan seterusnya. Jadi kita berusaha walaupun memang belum 100% kemarin-kemarin, tapi alhamdulillah bahwasanya Maret ini angkanya sudah mencapai 100%. Dan ini Bapak Ibu sekalian, secara umum indikator dapat tercapai sesuai target. Jadi kami berharap bahwasanya pasien yang opnam di rumah sakit itu tidak tertular oleh pasien yang ada di rumah sakit. Maksudnya orang yang datang tidak dengan infeksi, tetapi malah kena infeksi. Ini kita melakukan berbagai upaya dan akhirnya alhamdulillah juga bisa mencapai 100%. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa bukti mengenai pelaksanaan SKP kita. Seperti misalnya identifikasi pasien, kemudian dengan Tulbakon itu, jadi nanti kalau udah ditelepon, kemudian apa ditulis, besoknya dikonfirmasi. Maka ada status-status yang penanganannya lewat konsultasi, ada buktinya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mirsani. Kemudian ini, jadi pasien pelabelan obat-obat yang kita bedakan obat dengan risiko tinggi dan juga obat rasa. Jadi dengan demikian untuk mempermudah dan mengurangi daripada risiko kesalahan dari pemberian obat. Lanjut. Ini dokter kita, Dokter Gojali, baru memberikan penandaan mengenai pasien yang mau dioperasi. Jadi jangan sampai nanti ditulis untuk yang dioperasi sebelah kanan, baru yang kiri dioperasi. Maka sebelum dilakukan operasi dilakukan checking dulu, kemudian diberi tanda dan sebagainya. Sekali lagi ini adalah untuk keselamatan pasien. Lanjut. Ya, ini prosedur mengenai SST. Lanjut. Ini berbagai laporan untuk upaya pencegahan risiko jatuh. Lanjut. Ini termasuk risiko jatuh dengan jatuh dari tempat tidur, maka kiri kanan kita pakai pengaman. Ternyata ya harganya itu ya mahal ya. Bed yang pakai pengaman kiri kanan elektrik dengan yang biasa itu ya terpaut banyak ini untuk pembelian bed yang nanti di ruangan baru itu. Ini tapi untuk pengamanan pasien. Juga untuk pasien-pasien rawat jalan yang perlu kita perhatikan untuk risiko jatuh dan sebagainya, maka kita berikan kalung di kalung ini untuk menandai ya perlu perhatian dari kita semua.
Lanjut. Jadi kita juga memberikan akses untuk mereka yang kekurangan secara fisik dengan jalur dan lantai yang berbeda. Lanjut. Kecuali itu, jadi bukan hanya tenaga kita, tetapi keluarga pasien kita edukasi bagaimana mereka agar tidak tercegah infeksi. Jadi cara cuci tangan, kalau tadi tariannya juga mencegah cuci tangan, untuk melakukan cuci tangan, ini realitanya juga seperti itu pada pasien kita. Lanjut. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, dengan efisiensi yang kita laksanakan, maka ternyata bahwasanya ada penurunan efisiensi atau ada penghematan yang dilakukan dengan efisiensi dari apa yang kita laksanakan. Ini adalah obat-obat yang tertinggal. Jadi kita tahu bahwasanya pasien itu, apalagi pasien BPJS, itu biasanya kan borongan. Jadi kita beri obat. Kadang-kadang ya itu tadi, kadang merasa oh ini sudah tidak diperlukan, maka tidak dikembalikan, tapi hanya ditinggal. Ya, kemarin jadi waktu pertama-tama kita melaksanakan program ini, karena salah satu banyaknya obat yang ditinggal pasien. Ya, jadi misalnya infus bon 20 hanya kepakai 15. Ya, mereka juga enggak nyerahkan. Tapi obat-obat yang diminum, kemudian juga dan sebagainya. Maka kita gerakkan semua karyawan kita bahwasanya kita perlu, bahwasanya obat yang tidak bertuan ini harus dikembalikan, karena itu uangnya rumah sakit. Kalau kita bisa mengembalikan, berarti itu adalah obat yang nantinya menjadi punyanya rumah sakit. Tetapi kalau tidak dikembalikan, jadi tidak bertuan. Jadi dengan mengaktifkan mengenai program ini, ada hasilnya seperti itu. Lanjut. Nah ini jumlah liter obat yang tertinggal dari 150 akhirnya menjadi 6. Dan salah satunya di tempat kita adalah dilakukan lomba. Jadi ada lomba antar ruangan, kemudian juga lomba antar bagian. Bahwa salah satu yang kita nilai itu adalah berapa banyak kamu bisa menghemat, artinya menjadi tidak boros ini. Juga berapa banyak misalnya pasien-pasien yang dipending dari BPJS itu segera cepat tertangani. Maka kita mengadakan lomba per 3 bulan. Jadi kemarin sudah ada juaranya, nanti akan ada lagi dan sebagainya. Ini salah satu upaya untuk bisa memperbaiki pendapatan dari rumah sakit. Dan yang bisa penjelasan lihat, kita antara lain kan sudah mulai membangun. Ini antara lain bahwa peran dari Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mereka telah ikut berperan di dalam hal pendapatan rumah sakit. Lanjut. Jadi ada program SP2KP rumah sakit, lanjut. Jadi melakukan IKP internal, kemudian berpartisipasi pada pelaporan ke Menkes. Kemudian ini adalah pelaporan IKP tahun 22, triwulan laporan triwulan 23. Ini adalah upaya perbaikan atas tadi. Jadi hal-hal yang semula mungkin kita tidak memperhatikan, tapi ada kursi yang ternyata goyang-goyang, maka kita perbaiki. Demikian juga yang tidak kuat, maka ditarik dan diganti. Ini berbagai upaya untuk keselamatan pasien. Lanjut. Terus. Jadi ini beberapa laporan-laporan yang kita laksanakan, kemudian ada SPO-nya. Lanjut. Terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan atau untuk memperbaiki mengenai risiko daripada apa yang ditemukan di rumah sakit, maka kita akan bahas bersama-sama. Bagaimana kita temukan, kemudian bagaimana kita bersama-sama untuk memperbaiki, dan itu bersama-sama menjadi komitmen kita bersama. Karena sekali lagi rumah sakit swasta ini berbeda dengan yang negeri kan.
Kita kalau swasta itu harus cari duit sendiri, bagaimana rumah sakit kita diterima oleh masyarakat. Maka kita harus berbenah diri. Lanjut. Ini risiko dan penanganan, bisa nanti dibaca kalau mau ngersake. Ini adalah bukti-bukti dari penyusunan dari apa yang kita laksanakan selama ini. Nanti hasilnya juga bisa diperbaiki, bisa dipersani. Lanjut. Sudah. Jadi kemudian kita juga dalam hal melakukan perbaikan ini biasanya terorganisir atau bekerja sama mengadakan koordinasi dengan pokja-pokja yang lain. Lanjut. Jadi ada dengan PPI, ada dengan lanjut. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang mengenakan hati. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Umyani atas presentasi yang disampaikan.